Yuk. Sebelum mulai ini. Jadi gitu. Oh iya. SMP. Ini dapat nomor dulu SMP ini dia. SMP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat Genggam PD 36 RIK 760 wilayah Kelurahan Gunung Penggalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kami secara khotib mengambil tema khutbah pada kali ini ialah kehidupan dunia yang melenakan. Dan pada kesempatan yang baik di tempat yang insya Allah membawa rahmat dan berkah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga saat ini kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga langkah kaki kita menuju ke tempat ini berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi tambahan pundi-pundi amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita dalam meniti kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat kelak, yakni Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Sebagai khotib kami pada kesempatan ini juga kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Perlu kita ketahui bahwa takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasul-Rasulnya, dan wasiat orang soleh untuk sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah senang gurau dan permainan belaka, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita sebagai hambanya agar sadar tentang hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa hidup dan kehidupan dunia ini tidaklah kekal dan abadi,
Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Harta yang kita miliki, amanah yang kita emban, anak dan keturunan yang kita punya, semuanya adalah titipan dan amanah. Pada saatnya pasti akan diambil kembali oleh sang pemilik mempunyai amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita dengan penegasannya bahwa kehidupan di dunia adalah permainan dan senang berau saja. Janganlah kehidupan di dunia ini membuat kita terlena dan disibukkan hanya dengan urusan duniawi yang terus-menerus tiada henti. Merasa kehausan, lantas minum air laut. Semakin diminum, semakin terasa haus. Apabila kita renungkan tentang peringatan Allah ini, bahwa kehidupan di dunia ini permainan dan senang berau, tentu kegiatan itu bersifat sementara dan tidak kekal. Permainan pasti berakhir, senang berau pasti selesai. Semuanya akan berakhir, semuanya akan berujung, semuanya akan berakhir. Kiamat pribadi adalah kematian, dan kiamat kifayah adalah berakhirnya semua kehidupan yang ada di alam dunia ini. Masyiral muslimin, jamaah rahimahumullah. Setidak-tidaknya ada 3 ulama yang memberikan pandangan terhadap kehidupan di dunia ini. Pertama, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang mempunyai nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ulama yang dikenal di dunia barat adalah seorang filsuf atau ahli filsafat, sedangkan di timur atau Islam sebagai ahli sufi. Beliau hidup pada tahun 450 Hijriah. Beliau mengulas pandangannya terhadap kehidupan dunia sebagai berikut. Kita harus berusaha untuk zuhud kepada dunia dan segala pernak-pernik kehidupan di dalamnya. Zuhud dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang mubah atau yang diperbolehkan, yang dipandang termasuk bagian dari nafsu. Meninggalkan perihal yang dilarang dan diharamkan tidaklah disebut zuhud. Zuhud adalah engkau meninggalkan dunia karena engkau mengetahui bahwa dunia itu rendah dan hina. Rendahnya dunia tidak sebanding dengan kemuliaan akhirat. Menurut Al-Ghazali ada 3 kriteria manusia dalam hubungannya sebagai makhluk sosial. Pertama, manusia yang seperti makanan, selalu dibutuhkan setiap saat. Kedua, manusia yang seperti obat, kadang dibutuhkan dan kadang tidak. Yang ketiga, manusia yang seperti penyakit, sama sekali tidak dibutuhkan tetapi terkadang digunakan untuk menguji manusia yang lain. Masyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama yang bergelar Sultanul Al-Auliya, pemimpin para wali Allah, memberikan nasihat dan pandangannya terhadap dunia. Berperanlah terhadap kehidupan dunia karena kehidupan kita di dunia ini ada bagian dari peran sosial. Namun peran tersebut jangan hanya peran yang berkaitan dengan perkara dunia saja, akan tetapi harus ada peran akhirat. Orang mukmin memiliki niat yang baik dalam seluruh tingkah lakunya di dunia. Dia tidak beramal dunia untuk dunia, akan tetapi beramal dunia untuk akhirat. Dia membangun jembatan, membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Demikian ia lakukan untuk mendapat penggantian di akhirat. Kemudian yang ketiga, Syekh Hasan Al-Basri, ulama asal Basrah, Irak itu berpandangan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia harus mencontoh, meniru dan mengikuti Rasulullah SAW. Beliau berpesan, seorang hamba akan tetap baik dalam kehidupannya selama ia memiliki penasihat dari dirinya sendiri dan selalu bermuhasabah untuk mengontrol keadaan jiwanya, merenungkan kata-katanya demi melatih diri untuk menjadi manusia bijaksana. Hadirin jamaah iman rahimahumullah, kita tidak dilarang mencari bekal untuk hidup di dunia ini, namun mencarinya harus segera, harus dengan cara-cara yang dibenarkan syar'i dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Carilah karunia dan nikmat-nikmat Allah yang sudah disebarkan di alam dunia ini. Syukurilah nikmat-nikmat tersebut, sebab sekecil apapun nikmat yang kita peroleh kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemberi nikmat. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tazulu qadamu bani adama yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an jamsin an umurihi fima afna wa an shababihi fina ablah wa ma bihi min ainak
tasabaru wa fima anfaqa wa ma amila fima alim. Artinya tidak akan bergeser langkah anak cucu Adam pada hari kiamat di depan Tuhannya hingga ditanya ihwal 5 perkara. Yang pertama, ihwal umurnya, dipakai apa umur tersebut. Kedua, ihwal masa mudanya, dipakai apa masa muda tersebut. Ketiga dan keempat, ihwal hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai apa. Kemudian kelima, ihwal apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita sedang hidup di alam dunia ini, semoga tetap berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita di alam dunia ini tetap dijaga oleh iman dan Islam kita. Semoga mampu meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Semoga kehidupan kita tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia yang melenakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.